of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Sebuah tank T-80BV Rusia yang sudah disamarkan dengan cukup baik di bawah pepohonan di suatu wilayah di provinsi Kharkiv masih saja bisa terendus keberadaannya oleh pasukan intai Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana pasukan Ukraina mengirimkan lebah-lebah mereka untuk menyengat T-80 Rusia itu. Terhitung ada 5 unit FPV yang menyengat T-80 itu, dan pada sengatan kelima terlihat langsung meledakkan T-80 itu. Perang artileri kembali terjadi. Di lingkaran merah ini adalah posisi dari howitzer tarik yang tak habis-habis jumlahnya, yaitu M777. Kemudian sebutir mortir dari SPH Jumbo 2S7 Pion Rusia diarahkan ke posisi M777 itu. Dan terlihat posisi M777 itu terbakar, yang menunjukkan kemungkinan besar stok amunisi M777 di lokasi itu terhantam dengan presisi oleh tembakan artileri Rusia. Video berikutnya, ini adalah serangan pasukan Ukraina terhadap posisi markas persembunyian pasukan Rusia yang ada di sebuah gedung bertingkat di provinsi Zaporizhia. Beberapa pengamat mengatakan bahwa ini adalah hantaman dari GLSDB atau mungkin JDAM. Tapi pihak Ukraina tidak menyebutkan wahana apa yang digunakan untuk menyerang gedung itu. Senjata tradisional Rusia terus beraksi. Ya, Anda benar, TOS-1A. Kali ini, serangan TOS-1A ditujukan ke posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di bawah pepohonan di suatu wilayah di kota Soledar. Terlihat jelas serangan ini dilakukan pada malam hari, dan tentu saja membuat tidur pasukan Ukraina menjadi tak nyenyak. Bahkan mungkin ada yang harus tidur selamanya karena hawa panas yang dibawa oleh TOS-1A. Inilah nasib mainan yang ditinggalkan oleh para krunya. Pada video ini, lebah-lebah Ukraina membakar 2 unit tank T-72 dan 1 unit T-90 Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya. Penghancuran seperti ini untuk menghindari dievakuasi kembali oleh pasukan Rusia. Ini adalah hantaman dari ODAB 1500 terhadap posisi tempat persembunyian pasukan Ukraina di kota Krasny Liman. Tidak jelas apakah hantaman ini presisi atau tidak.
Namun, di akhir video, kita bisa menyaksikan bagaimana ada dua lokasi yang terbakar hebat karena efek daya panas dari 1,5 ton amunisi termobarik ODAB 1500. Nyala ledakan di awal video juga menggambarkan betapa mengerikan daya panas dan efek pembakaran dari bom yang satu ini. Video ini menunjukkan bagaimana sebuah drone FPV Wild Hornets Ukraina melakukan sengatan terhadap mainan tradisional Rusia, yaitu TOS-1A. Terlihat lebah Ukraina ini datang saat TOS-1A sedang meluncurkan roket-roketnya. Namun hasil akhir dari video ini tidak jelas. Kemungkinan besar tidak menghancurkan TOS-1A itu, namun hanya membuatnya berhenti meluncurkan roketnya dan harus berpindah posisi ke lokasi yang lebih aman. Ini adalah sudut pandang drone FPV dari grup bomber Rusia. Dia sedang mengejar sebuah T-64 PV Ukraina yang bergerak di kota Vovchansk di provinsi Kharkiv. Bisa Anda lihat, bagian belakang turret T-64 itu berhasil disikat dan langsung membuatnya berhenti. Dan lihatlah bagaimana operator drone memainkan arah kamera dari drone intainya. Dari sini saja terlihat sangat pro. Maka tak heran jika dokumentasi dari pihak Rusia biasanya terlihat membagongkan, karena pastinya dipegang oleh operator drone semacam ini. Dan kemudian grup bomber mengirimkan 2 unit FPV tambahan ke T-64 Ukraina itu. Tentunya untuk memastikannya KO dan pensiun selamanya dari medan laga. Sebuah gambaran pertempuran modern kembali diperlihatkan. Kali ini, drone intai Orlan 30 Rusia yang sedang terbang santai langsung disikat dari belakang oleh drone FPV Ukraina. Tentu saja, tusukan dari belakang seperti ini pasti membuat Orlan Rusia itu oleng dan akhirnya jatuh. Di lingkaran kuning di bawah ini, dikatakan adalah posisi rumah yang dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup pasukan teritorial defense Ukraina di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Sebuah mortir artileri kemudian dikirim oleh Bro Z ke rumah itu. Dari sudut pandang kameramen Pro, memang terlihat seperti hantaman yang kecil. Namun kemudian, ketika dilakukan zoom in, barulah efek hantaman yang sebenarnya terlihat, di mana rumah itu terlihat terbakar, yang menandakan kemungkinan besar stok logistik di rumah itu terhantam. Mungkin stok amunisi, atau bisa juga stok BBM. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 29 Juni sampai 3 Juli kemarin. Terima kasih untuk Om Najmudin, Om Angga Widyo Pramono, Om Poko F3, Om Najmudin lagi, dan Om Prasetyo Wibowo. Kami ucapkan terima kasih banyak atas support teman-teman semua. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 4 Agustus 2024. Berikan komentar Anda.